想在这危急是战，以我幻影之力解决你，只需斗武大阵竟真的存在。Halo guys, gimana kabar? Mudahan semuanya baik-baik saja ya. Sehubungan dengan spoiler BTTH Ranah Kaisar yang membagongkan, sementara ini Mimin akan kembali melanjutkan spoiler Renegade Immortal, di mana pada episode sebelumnya, Wang Lin berhasil membantai Jie Donglei, pemimpin sekte Douxi yang kejam, dan kemudian menjadi pemimpin sekte Douxi yang baru. Bagaimana keseruan cerita selanjutnya? Langsung aja senggol spoilernya yok guys, let's go! Setelah iblis jiwa berteriak beberapa saat, Wang Lin menarik pikirannya sementara iblis jiwa berdiri dengan gemetar, semua jejak perlawanannya telah hilang digantikan ekspresi yang patuh. Sesaat kemudian Wang Lin berkata dengan tenang, keluarkan semua jiwa yang telah kamu telan. Wajah Suli Guo menjadi sangat suram saat dia perlahan memuntahkan banyak jiwa. Setelah memuntahkan lebih dari 40 jiwa, inti emasnya berada di ambang kehancuran. Wang Lin melambaikan tangannya dan 43 jiwa terbang ke dahinya dan memasuki kesadarannya sebelum melayang di samping formasi inti. Petir merah menembus setiap jiwa hingga lenyap menyebabkan Wang Lin menjadi sedikit lebih kuat. Suli Guo sedikit lega saat dia menatap Wang Lin, namun dia menggerutu di dalam hatinya, ini keterlaluan, semua jiwa itu berhasil kucuri kembali dari pedang sialan itu, cepat atau lambat, aku akan membalas dendam, tunggu saja sampai aku pulih ke tahap Nesken Soul, pikir Li Guo, setelah itu dia dimasukkan kembali ke urat naga. Setelah menelan jiwa, Wang Lin duduk bersila sambil memikirkan tentang kekuatan teknik pedang Ji Donglei, lalu kemudian mengeluarkan beberapa batu roh untuk membentuk lapisan formasi pertahanan cangkang kura-kura. Setelah menyelesaikan semua itu, dia bangkit dan berjalan keluar dari mulut naga. Saat dia keluar dari mulut naga, dia melihat Limuan berdiri di dekat ekor naga, dan Guanmo berdiri di sampingnya dengan memegang mutiara bercahaya memberikan cahaya untuknya. Wang Lin menghela nafas, tubuhnya meluncur ke bawah di sepanjang tubuh naga dan mendarat di belakangnya. Ketika Guanmo melihat Wang Lin, dia segera memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalam mutiaranya untuk membuat Limuan bersinar lebih terang. Wang Lin memperhatikan wajah Limuan yang lembut, alisnya yang indah, dan angin sepoi menggerakkan beberapa helai rambutnya yang panjang. Suara Wang Lin terdengar lembut saat dia perlahan berkata, ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Jari-jari Limuan gemetar, dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin dan menatapnya lama sebelum berkata, apakah kamu benar-benar akan mengirimku kembali? Tanya Limuan. Wang Lin menghindari tatapan Limuan dan mengangguk. Limuan tersenyum, tapi senyum itu mengandung sedikit ketidakberdayaan. Dia merapikan pakaiannya, dan berkata, beri aku waktu 3 hari, kata Limuan. Wang Lin memandangnya sejenak sebelum melayang ke kepala naga dan duduk bersila. Di dalam ruangan, Limuan duduk dan pemandangan dari beberapa tahun terakhir bersama Wang Lin melintas di benaknya. Dari saat dia dikejar oleh kultivator dari Xuan Wu, hingga diselamatkan oleh Wang Lin. Saat dia hendak membiarkan dirinya dibunuh di gua saat itu, Wang Lin tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Dia selalu ingat ucapan Wang Lin, aku akan membawamu untuk membunuh orang. Bibirnya membentuk senyuman tipis saat dia menarik napas, orang lain akan mengajakku melihat bulan yang indah atau matahari terbenam, namun dia mengajakku untuk membunuh orang. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menanyakan namaku dan aku juga masih tidak tahu siapa namanya. Mungkin di matanya, namaku tidak penting, yang penting aku tahu alkimia. Sekarang pilnya sudah dimurnikan, sepertinya aku sudah kehilangan nilainya, pikir Muan. Memikirkan hal ini, perasaan rumit di hatinya menjadi semakin kuat hingga menjadi rasa sakit yang menusuk hati. Setelah lama merenung Limuan mengeluarkan potongan sisik giok dari tasnya, totalnya ada 18.874. Potongan sisik batu giok ini adalah buah dari usahanya yang tidak bisa tidur selama setengah bulan terakhir. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk merekam setiap skala, jumlah tekanan mental yang dia kumpulkan menghabiskan setidaknya 5 tahun hidupnya.
dia mengambil timbangan satu persatu dan menghubungkannya, terkadang dia mengubah apa yang ada di dalamnya. Pertama dia menggabungkan hampir 20.000 keping batu giok menjadi 10.000 keping, lalu 5.000 keping, dan seterusnya. 3 hari kemudian, wajah Limuan nampak pucat dan tubuhnya sangat lemah, dia merasa seperti dia akan terjatuh jika angin bertiup ke arahnya. Sementara itu Wang Lin sedang memegang benda yang telah dia pelajari selama 3 hari terakhir di tangannya. Ketika Muan keluar, dia menyimpan benda itu dan melompat ke hadapannya. Wang Lin sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya saat dia melihat wajah Muan yang lelah, "Apa yang kamu lakukan dalam 3 hari terakhir ini?" "Minumlah ini," kata Wang Lin mengeluarkan botol giok yang berisi 300 tetes cairan spiritual dan meletakkannya di tangan Muan. Muan dengan senang menyimpan botol giok itu seperti harta karun dan berkata, "Terima kasih, kakak senior, ayo pergi," kata Muan, wajahnya bersandar di bahu Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit lama sebelum melingkarkan tangan kirinya ke pinggang Muan, setelah itu keduanya dengan cepat menghilang ke langit. Di satu desa, nampak seorang lelaki tua memasuki penginapan, dia bahkan tidak melihat sekeliling dan duduk di kursi dekat jendela. Setelah memesan anggur, dia duduk di sana dan minum sendirian sambil mendengar percakapan di salah satu meja. Iblis itu membunuh di sini dan bertarung dengan Jiedong Lei dari Sekte Douxi. Iblis itu menggunakan harta ajaib misterius untuk membunuh Jiedong Lei dalam sekejap, kata seorang berjubah hitam di meja. Ekspresi lelaki tua itu berubah ketika dia mendengar kata harta ajaib misterius. Seorang pemuda berwajah dingin berkata, "Aku mendengar bahwa orang itu memiliki teknik kutukan kematian yang sangat kejam," kata pemuda itu. Kilatan melintas di mata lelaki tua itu saat mendengar kata kutukan kematian, matanya langsung bersinar. Orang itu terkena perintah pembunuhan 100 hari, jika dia masih berada di kota Nando, dan ditemukan oleh seorang tahap Nesken Soul, dia pasti akan mati, jadi aku kira dia akan menemukan tempat untuk bersembunyi selama 100 hari ini. Mata lelaki tua misterius itu semakin berbinar saat mendengar itu, dia menoleh ke pemuda itu dan bertanya, "Lelaki tua ini sangat tertarik dengan orang yang kamu bicarakan, bisakah kamu memberitahu saya tentang dia?" kata orang tua itu dengan kilatan cahaya menyala di matanya. "Apa, orang tua ini seorang Nesken Soul?" kata seorang di sana membuat penginapan itu langsung gempar. Setelah mendapat informasi, orang tua itu dengan cepat menemukan Guan Mo, dan mengambil setetes darah jiwanya untuk melacak Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin dengan cepat membawa Li Muan dengan pedang terbangnya melewati lautan setan yang pernah mereka lalui kini tampaknya telah mencair dan berubah menjadi lautan air. "Tempat ini akan berubah menjadi laut," kata Muan. Wang Lin tidak menjawab, dia tiba-tiba berhenti untuk melihat ke belakang dan mengamati kabut yang bergerak lebih cepat ke arahnya. "Senior, ada apa?" tanya Li Muan melihat ekspresi Wang Lin yang sedikit berubah. "Tidak ada apa-apa," kata Wang Lin terbang ke depan lebih cepat, dan merasa sangat tidak nyaman. Dari pergerakan kabut itu, terlihat jelas ada seseorang yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, orang yang mengejar sepertinya seorang kultivator yang sangat kuat. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan cairan roh dan meneguknya membuat kecepatannya meningkat. Muan bisa merasakan kegugupan Wang Lin, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan dan membuat beberapa formasi sederhana untuk dilemparkan ke belakangnya. Wang Lin melihat apa yang dilakukan Li Muan, kekaguman mulai muncul di hatinya. Ketika dia melihat kecepatan Wang Lin semakin meningkat, dia segera mengeluarkan botol cairan jiwa yang diberikan Wang Lin dan meminumnya dan langsung terkejut. Setelah itu dia terus membuat formasi kecil, namun tak lama kemudian kekuatan yang mengejarnya muncul di belakang Wang Lin. Dari jarak yang masih agak jauh, lelaki tua itu mengeluarkan labu hijau yang segera tumbuh membesar dan lalu dengan santai duduk di atas labu yang kecepatannya terbangnya lebih cepat. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu mengerutkan keningnya saat melihat ada formasi di depannya. Meskipun formasinya lemah, namun jika dia terus menyerangnya satu persatu, formasi itu masih akan menghalanginya.
Orang tua itu mendengus dingin, sambil melambaikan tangannya dan menamparkan labu membuat segel pada labu itu terbuka dan kekuatan yang kuat terdorong keluar menyebabkan riak mulai menyebar dari mulut labu, dan semua formasi yang dihantam riak itu langsung hancur, bahkan kabut dan air laut pun tersingkir hingga menciptakan terowongan hitam ke depan dan lelaki tua itu dengan cepat masuk ke dalam terowongan. Wang Lin merangkul Mu Wan dengan lebih erat dan melesat lebih cepat. Saat dia melihat permukaan air, matanya tiba-tiba menjadi dingin, jarinya menunjuk ke depan dan sebuah pisau terbang tiba-tiba muncul dan menembus langit dengan cepat ke arah orang tua yang mengejar. Setengah jam kemudian, pusaran air besar muncul di laut, ketika labu hijau perlahan muncul dari dalam terowongan hitam. Orang tua berjubah hijau yang duduk di atas labu baru saja akan melesat ke langit ketika ekspresinya berubah saat melihat pisau terbang yang tiba-tiba muncul dan menggores wajahnya. Dia menyeka darah di wajahnya dengan jarinya. Orang kecil ini sangat berani, gumam orang tua itu sedikit kusam. Sementara itu, pedang terbang membawa Wang Lin dan Mu Wan dengan cepat terbang melintasi tempat mereka pertama kali bertemu. Mu Wan hanya memandang Wang Lin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu Wang Lin terus memikirkan orang yang mengejar mereka. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke belakang dan pisau terbang itu mendarat di tangannya. Wang Lin tiba-tiba berhenti saat dia menatap bekas darah di pisau terbang itu dan ekspresinya menjadi sangat tidak tenang saat merasakan energi spiritual yang sangat kuat dari darah itu. Setelah terbang dengan cepat mereka akhirnya tiba di gunung perbatasan Houfen. Wang Lin berhenti, dia merenung sejenak sebelum berkata, "Aku akan mengirimmu pergi." Li Mu Wan ragu sejenak saat dia melihat ke belakang dan berkata, "Bagaimana kalau kamu mengikutiku ke sekte Lou He untuk bersembunyi sebentar?" kata Mu Wan. Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak perlu," kata Wang Lin menyentuh dahinya dan darah jiwa milik Mu Wan terbang keluar. "Aku telah meninggalkan segel dalam darah jiwamu, siapapun yang berada di bawah Nesken Soul tidak akan dapat menyakitimu," kata Wang Lin. "Apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan?" tanya Li Mu Wan dengan ekspresi rumit di matanya. Wang Lin merenung sejenak, dia tidak menjawab dan mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan menyerahkannya pada Mu Wan. Itu adalah tungku 100 pil binatang. Mu Wan mengambil tungku itu dan melihatnya sebentar. Setelah itu dia menatap Wang Lin, dan memberikan beberapa botol pil dan sebuah giok. "Ini adalah pil yang aku buat beberapa tahun terakhir, dan giok itu berisi tentang formasi," kata Mu Wan. Wang Lin memasukkan semuanya ke dalam tasnya. Lalu kemudian menatap Mu Wan dan berkata, 4 tahun lalu, aku berjanji akan membawamu kembali ke sini dengan selamat, sekarang aku telah melakukannya, kita tidak lagi berhutang satu sama lain, selamat tinggal," kata Wang Lin melesat pergi. Li Mu Wan tiba-tiba berteriak, "Kakak senior, ini untukmu." Teriak Mu Wan mengeluarkan batu giok putih dan melemparkannya ke arah Wang Lin. Setelah itu Mu Wan terbang menuju klan Houfen. Wang Lin menangkap batu giok itu, dan sebuah pesan masuk ke telinganya. "Kakak senior, Wan tidak tahu siapa namamu karena kamu tidak pernah memberitahuku selama 4 tahun terakhir ini. Aku yakin kamu juga tidak tahu namaku. Waktu yang aku habiskan di gua lautan setan adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Wan tahu kalau kakak senior sering melakukan pelatihan tertutup." Batu giok itu berisi formasi naga pertempuran dari sekte Douxi, berisi teknik menyerang dan bertahan. Jika itu bisa melindungi kakak senior menghadapi bahaya, maka Wan merasa puas. Wang Lin memegang batu giok saat mendengarkan kata-kata Li Mu Wan dan melihat sosoknya menghilang di kejauhan. Wang Lin mulai merenungkan kata-kata itu sebelum mendarat di tanah. Dia menyentuh dahinya dan tubuhnya sekejap menghilang. Saat ini dia tengah memasuki manik menentang surga menyebabkan kehadirannya menghilang. Tak lama kemudian, orang tua yang mengejar tiba di tempat Wang Lin menghilang sebelumnya. Setelah mencari beberapa saat, dia keluar dari tanah dengan wajah nampak kusam. Orang kecil itu menghilang. Bahkan hubungan darah jiwa juga hilang. Sepertinya orang kecil ini punya banyak rahasia, pikir lelaki tua itu mengerutkan keningnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tanpa ekspresi ke arah 3 sosok yang muncul di langit. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys.
Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao. 现在不做了，从今以后，你我各不相欠。